Puji Tuhan, Shalom.
Puji nama Tuhan, satu minggu Tuhan sudah menolong kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia yang berikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita ada di tempat ini semua karena kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Kita angkat pujian mengatakan, Yesusku luar biasa. Suara
pujian ini boleh menjadi sangat kepada Tuhan loh. Hanya kepada Tuhan saja kita percaya, karena Dialah penolong yang setia. Pegang tanganku
bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami telah melewati satu minggu di mana Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menolong, dan Tuhan telah memberkati kami. Dan pada saat ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberkati segenap jemaat-Mu, khususnya bagi kami yang setia untuk hadir dalam rumah Tuhan. Kami percaya bahwa pada waktu kami hadir dalam rumah Tuhan, kami dapat datang mengambil berkat yang daripada Tuhan. Kami datang menikmati hadirat Tuhan, dan kami datang menyembah kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami tidak pernah akan merasa sia-sia, tapi kami merasa bahwa semakin kami setia kepada Tuhan, kami semakin kuat dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini mereka tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mereka ada di rumah mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam menghadapi persoalan permasalahan kehidupan mereka. Tapi pada saat ini kami angkat mereka dan kami bawa kepada Tuhan. Bila Tuhan, Engkau akan jamah menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau akan menguatkan, meneguhkan bagi mereka yang lemah, bagi mereka menghadapi persoalan masalah kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada pertolongan dari Roh Kudus yang akan membawa kepada mereka melihat kuasa dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat kami semua yang hadir pada saat ini. Berdoa buat setiap pengerja-pengerja yang dalam gereja di tempat ini. Kami berdoa buat departemen-departemen, ketua-ketua departemen. Kami berdoa Tuhan buat segenap jemaat-Mu yang terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan Tuhan Engkau akan memberkati, mengurapi, menolong kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biar kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat Bapak Kepala Sidang, kami berdoa buat staf pastoral yang diakan. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat Bapak Kepala Sidang, nikmat urapan daripada Tuhan akan selalu turun atas hamba-Mu, sehingga dapat membawa gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Bila kota ini diberkati oleh Tuhan, Engkau akan memimpin kota ini menjadi kota yang mengenal dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat wali kota kami, dan Tuhan Engkau akan pimpin sampai kepada aparatur yang paling bawah. Mereka akan ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga kota kami di mana kami tinggal, kota ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam menghadapi pergumulan permasalahan bangsa ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan tetap menopang pemimpin-pemimpin kami. Berdoa buat Bapak Presiden kami, dan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan akan turun atasnya, sehingga dapat membawa bangsa kami ini keluar dari setiap permasalahan, daripada pergumulan melawan COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa kami. Dan kami berdoa juga dalam menghadapi sosial, politik, dan ekonomi. Tangan Tuhan yang akan memberkati bangsa kami. Terpujilah Tuhan, kami persembahkan setiap doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya bersihkan hidup. Saya kepada Bapak Pembelajaran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin silakan di sini. Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, shalom semua. Yang ada di bawah, yang ada di atas, dan semua kita yang ada di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita lagi ada di Tuhan di tempat ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita lagi mulai di dalam ibadah kita, di mana tema yang sudah diberikan lagi untuk kita pada saat ini, yaitu semangat dalam melayani Tuhan. Dan kita percaya saudara bahwa lewat teman ini nanti bisa kita alami, melihat sesuatu yang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami ada di rumahmu di tempat ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau bekerja dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami sampaikan, kami lakukan di tempat ini adalah kami percaya mau menyenangkan daripada hati. Oleh karena itu kami tahu Tuhan bahwa ketika kami lebih dekat kepada Tuhan, ada satu oknum yang juga yang tidak senang dengan kami, ada satu oknum yang mau menjatuhkan kami. Tapi saat ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja di tempat ini. Seluruh ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan, dan lebih-lebih daripada itu, hati kami Engkau kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga kami boleh melihat, boleh melakukan dan mendengar daripada firman-Mu. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ajak kita membuka Alkitab kita yang menjadi bagian yang perlu kita belajar pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Kita belajar di dalam mulai ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca untuk kita semua, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena pengajarannya yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kisah kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergi Barnabas ke Tirsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di
hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini sebagaimana pembacaan yang kita sudah baca pada saat ini, mana berbicara adalah mengenai semangat di dalam melayani Tuhan. Dan kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa salah satu bagian yang membuat orang semangat dalam melayani Tuhan adalah sebagaimana yang kita baca tadi, yang dialami oleh Barnabas di dalam ayatnya yang ke-24. Dia katakan kata itu, karena Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa semangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimana kita bisa semangat di dalam situasi yang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang kita baca ini tadi, kita melihat bahwa Barnabas adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman, dan mereka sungguh-sungguh mau melayani bersama dengan Saulus di sini, saudara. Dan kita melihat di sini bahwa banyak ketika kita melihat bahwa apa yang dialami nanti dengan Saulus, dengan Barnabas, mereka mengalami tantangan. Akan mereka yang diperhadapkan dengan para pemuka-pemuka agama, karena mereka melakukan pelayanan untuk Tuhan. Tapi kita melihat di sini, saudara, belajar dari kehidupan daripada Barnabas, sekalipun dalam kondisi apapun di dalam kehidupannya, dia tetap mau melayani. Dia tidak melihat lingkungan apa yang ada dia, tapi dia mau melayani karena dia memiliki semangat, karena ada Roh Kudus yang dia di dalam kehidupan. Hal ini, saudara, baru saja kita memperingati, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih, mana ketika dia sudah naik ke surga dan dia akan turun memberikan Roh Kudus, menolong. Roh Kudus itu sebagai pelengkap, pemimpin dalam hidup kita. Makanya ada doa Pentakosta yang kita lakukan, ya, atau sejumlah orang-orang Pentakosta, mereka berdoa selama 10 hari. Ya, kenapa? Karena mereka meminta kuasa daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus lagi tidak bersama-sama dengan murid-muridnya juga. Makanya dia memberi Roh Kudus, karena hari itu ketika dia ada di dunia, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa ngobrol, mereka bisa bersama-sama. Tapi setelah dia pergi, mereka bingung, mereka takut, mereka gelisah, dan mereka ada di dalam kebimbangan. Tapi Yesus memberikan, yaitu kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi, yang membuat mereka yang tadinya takut tapi menjadi semangat. Oleh karena itu, perlunya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu bagian tanda atau ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah semangat di dalam melayani. Salah satu cirinya, karena kita dalam selama beberapa doa ini, saya kasih tema dari awal sampai terus. Nanti hari Senin, sebetulnya saya yang bawa renungannya. Temanya ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemarin sudah 2 kali, dan sampai nanti ketiga, ciri-ciri artinya tanda-tanda. Ya, kalau misalnya ada ciri-ciri, saudara, misalnya ada ciri, oh kita sudah tahu ini pencuri, ini kita sudah tahu ini pembohong, karena ada saudara, kita sudah mengerti tandanya. Tapi tanda atau ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah di mana dia memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Dia memiliki semangat yang tidak bisa dibendung oleh situasi, yang tidak bisa dibendung oleh keadaan, yang tidak bisa dibendung oleh apapun di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Yang membuatnya semangat, yang membuatnya berani,
supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini sudah, di mana dia membawa banyak orang kepada Tuhan, bukan karena cara gayanya ngomong, bukan karena cara dia merayu, tapi ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan, ada kuasa yang dia miliki, kuasa Roh Kudus itulah yang akan memberikan hati yang mau taat, yang mau tunduk, dan yang mau berubah kepada orang-orang yang dia layani. Hal ini juga saudara-saudara, kita semua di tempat ini, bahwa kita mau melayani. Bahwa melayani bukan hanya ketika berdiri di depan ini, tapi melayani adalah bagian dari seluruh hidup kita. Kemarin saya baca satu buku saudara, dia tulis begini salah satu, bahwa melayani itu adalah merupakan gaya hidup. Ya, melayani itu adalah merupakan gaya hidup yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah mengalami kehidupan di dalam Kristus. Jadi dalam segala kehidupannya, kalau saudara dia berada, adalah orang-orang lewat diberkati lewat kehidupannya. Ketika orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, di dalamnya ada kasih. Salah satu, kalau dia orang melihat yang tidak mampu, dia orang melihat yang susah, dan dia melihat orang yang memerlukan pertolongan, dia bisa menolong apa yang dia miliki. Kalau dia tidak punya uang, dia bisa berdoa. Kalau dia tidak bisa punya uang, dia bisa ngantar. Kalau dia tidak bisa punya yang lain, dia bisa melakukan satu hal. Saudara, tapi kita melihat itu adalah memberikan semangat kita lakukan dengan baik. Salah satu kemarin saudara, dalam minggu ini, Tuhan percayakan hal ini adalah satu jemaat kita di Batu Jajar, di mana keadaan secara ekonomi adalah biasa-biasa, ya sama dengan kita. Dan ketika sakitnya bukan main, saudara, sakit jantung. Malam-malam saya ditelepon, ya Aina, ini suami saya sudah tidak bisa bernafas, tinggal satu nafasnya. Saya bilang, bagaimana itu jauh? Kebetulan di daerah sana jauh, di daerah Cililin mau kesana. Nah, malam-malam saya bilang begini aja, telepon saja dan dekati telinga. Dan setelah itu besok pagi dia telepon lagi, Pak Ena, itu suami saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah bawa di rumah sakit Justira. Bagaimana ini? Akhirnya saya mau dengan istri, dengan Nina, Papa, kita ke sana melihat. Ya, karena kami sampai di sana, dia menangis. Ini suami saya sudah tidak sanggup lagi, maunya harus di ICU, tapi tidak bisa, Pak. Kenapa harus bayar 3 juta? Kami tidak punya BPJS. Saya bilang, waduh, saya juga tidak bisa menolong apa yang saya bisa tolong. Kemudian apa yang bisa tolong saya, kita berdoa itu kayak hal yang saya bisa lakukan. Kita berdoa dalam nama Yesus dan ini seterusnya. Ya kita pulang, kita nggak usah lama-lama juga. Ya, takutnya situasi dan kita pulang. Kemudian selama beberapa hari itu dia telepon lagi dan saya datang lagi dengan ini dan istri sama-sama. Dan terakhir saudara, tinggal dia bilang sudah dokter panggil, kecil kemungkinan bagaimana ini. Saya datang lagi, saya bilang bagaimana, saya tidak bisa tolong. Dia 3 juta 10 malam, itu kalau berapa malam. Udah kita berdoa saja, saya katakan Tuhan, kalau memang ini Tuhan izinkan sembuhkan dia. Ya, kalau ini meninggal, yang pertama nanti saya mengumpulkan orang Batu Jajar, orang di pelayanan. Saya tidak mau, Tuhan. Saya mau berdoa. Apa yang terjadi? Saya bilang kita berserah aja, kalau tidak di ICU. Saudara, ternyata saudara kita melihat. Ya, hanya saya berdoa dan berdoa berapa hari kemarin. Ya, berapa hari kita datang. Ya, kemudian dia telepon, Pak, dokter sudah bilang sudah lumayan. Aduh, puji Tuhan, kita berdoa lagi. Terakhir kemarin saya
pendidikan. Dan istri lagi datang, sudah bisa ngomong, saudara sudah bisa senyum. Walaupun Quran masih ada di sini, tali di mulutnya, sudah bisa tahu ini Pak Eno. Dan saya katakan, itu mujizat. Saya katakan kepada istrinya, ibu tetap lebih dekat kepada Tuhan. Ada abangnya dari Medan, ya, kebetulan dia orang Batak, anak sekolah saudara. Ada abangnya, dan saya bilang ke abangnya, Papa, kita berdoa saja. Ya mungkin secara manusia kali ini, ya, karena saudara kalau memang tidak bisa ditangani di rumah sakit, dia bisa masuk ICU, ya pasrah. Oleh karena itu saudara, di dalam kepasrahan itu, di dalam ketidakmampuan itu, disitulah Tuhan kerja, disitulah Tuhan kerjakan. Dia hidup, dia besar, dia ajaib, melakukan perbuatan besar apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Amin saudara. Dia ini saudara. Pada tengah-tengah seperti itu saudara, saya senang ketika dia ngomong, senyum, dan tahu saja Pak Ena ini Nina. Ya, dia bilang saya ingin cepat-cepat pulang lagi, mau bekerja lagi, nggak usah bikin bekerja dulu Pak. Saudara, inilah dia yang terjadi. Di tengah-tengah situasi ini adalah apa yang kita tidak bisa kerjakan, apa yang kita miliki. Ya, saya tidak bisa bantu dengan dia uang, saya tidak bisa menolong dia dengan uang, tapi saya bantu dia dengan meminta ke Tuhan. Tapi saya percaya lebih berharga kuasa itu dibanding dengan sejumlah uang ketika saya berikan, kalau itu yang saya dapat. Hal inilah itu sudah. Jadi kita melihat Barnabas yang melayani, dia melayani karena kenapa? Ada roh yang menyala-nyala di dalam hatinya, ada roh yang membuat dia semangat, ada roh yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Itulah yang mereka kerjakan. Sekalipun banyak tantangan yang mereka harus hadapi, tapi mereka tetap melayani. Hal ini sudah kita juga ada di tempat ini. Kita melayani apa? Ketika kita mau menerima tamu, kita mau menerima persembahan atau apapun saudara, ya layanilah itu dengan sukacita. Karena kamu sadari bahwa ketika kita mau melayani, karena ada roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa balas kasih daripada Tuhan yang Tuhan yang berikan bagi kita. Seberapa besar kasihnya yang kita sudah alami, kita tidak bisa balas dengan apapun, sekecil apapun, selain kita mau melayani Dia dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, dan dengan semangat yang kita miliki. Itulah yang kita harus pegang setiap pribadi, saudara. Oleh karena itu, perlunya kita hidup dipenuhi oleh Kristus. Ada kasih. Dia menolong mereka semua, saudara. Dan itu tandanya kalau ada kasih, saudara, ya beda dengan dunia. Ya, orang dunia kalau dia menolong kita, ada tujuannya supaya kita menolong dia. Tapi kalau orang Kristus, orang percaya, dia menolong dengan tulus, atau dia mengasihi dengan sesama. Musuh berat. Bagaimana hal itu, saudara-saudara? Bisa mengasihi orang yang selalu mau tidak suka dengan kita, mau menjatuhkan kita. Kita mau mengasihi dia, pimpin dengan Roh Kudus. Kita tahu orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kasih yang tulus. Ada saya pernah coba, saudara-saudara. Kalau kita tahu orang ini benar-benar memiliki kasih, bukan hanya di omongan kosong saja, tapi benar-benar dia memiliki kasih. Coba tes. Tesnya apa? Ketika kamu ngomong sama dia, coba bicara dengan orang yang dia tidak suka. Hanya dua. Hatinya dengan baik atau naik darah tinggi. Kalau naik darah tingginya, berarti di dalamnya belum, saudara. Ya. Coba saudara, sekalipun dia bicara firman Tuhan bagaimana, coba bicara dengan orang yang dia suka, pasti dia tahu dia darah tingginya naik atau dia bilang, aduh kasih saudara. Itulah, makanya memang sulit. Makanya Barnabas, kenapa mereka melayani adalah karena bukan karena mereka kuat, tapi karena roh yang di dalam dia. Itulah yang dia sanggup, saudara. Saya dan saudara mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan karena
Kau usah bicara ke dia, kamu saudara begini, nggak usah. Coba saja. Kalau bukan dia darah tingginya dan bagaimana, saudara, itu tandanya, saudara. Biar saja orang-orang yang tidak suka, saudara. Itu bertanda. Tapi kalau ada kasih, oh bapak kan ini supaya wah terima kasih. Tidak apa-apa, Yesus sudah disalib, Yesus sudah dihina, akan begitu di orang benar. Ya, tapi jarang begitu. Dan sudah jarang begitu. Ya, tapi kebanyakan ya gitulah. Saudara yang tahu hatimu masing-masing. Tidak usah bicara orang lain. Saudara hatimu masing-masing. Saya sudah mengampuni. Coba ingat saudara, musuh kemudian bicara, saya sudah mengampuni dia atau masih jengkel dengan dia. Jawabannya, jawab sendiri, saya tidak bisa. Itu sudah. Jadi itulah berat melayani semangat dan kita bisa sambut hanya karena kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari apa yang kita baca tadi, saudara. Barnabas, ya, mau karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di sini, saudara. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 28. Saya pakai mulai dari ayat ini aja. Ayatnya yang ke-22 sampai 24 saya baca untuk kita. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia, menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayatnya 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, yang penuh Roh Kudus dan iman, sejumlah orang itu menjadi dibawa kepada Tuhan. Kemudian lalu pergi Barnabas ke Tarsis untuk mencari Saulus. Nah, ini saudara. Dan setelah bertemu dengan dia, yang membawanya ke Antiokhia. Ayatnya 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kemudian ayatnya yang ke-32. Saudara, bukan 30. Ayat pasal 4. Maaf saudara. Oh iya benar-benar. Saudara. Ayatnya kemudian pada saat itu Barnabas adalah orang yang baik, yang penuh Roh Kudus dan iman penuh, dan orang-orang dibawa ke Tuhan. Dan lalu pergi Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan setia, dia membawa ke Antiokhia. Kita melihat di sini saudara-saudara bahwa setelah tadi Barnabas diutus, kemudian dia mencari Saulus atau Paulus yang kita dengar sekarang untuk mau melayani saudara-saudara, untuk mau datang dengan mereka. Tapi kita melihat di sini saudara-saudara, ini yang perlu kita lihat nanti kondisi itu saudara-saudara. Ya, ketika Saulus dibawa di tengah-tengah daripada murid-muridnya, kita melihat di sini saudara-saudara ada sesuatu yang murid-muridnya khawatir dengan kedatangan daripada Saulus. Kenapa? Karena mereka tahu saudara-saudara bahwa Paulus itu dulu adalah orang-orang penganiaya. Mungkin kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-9, saudara. Pasal 9. Saudara, saya baca untuk kita. Pasal 9 ayatnya yang pertama dulu. Pasal 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa padanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
yang menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Setelah itu tadi saudara kita melihat di dalam ayatnya yang kita baca ini, ayatnya yang ke-32, ya. Ini yang perlu kita melihat di sini di dalam pasalnya yang ke-9 ini, saudara. Pasal yang ke-9 ini kita melihat satu hal yang perlu kita sampai di dalam keadaan itu. Dia katakan di dalam ayat 10, saya baca untuk kita semua. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, ya Allah. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsis yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Ya, ini adalah seorang yang kita melihat tadi, Saulus, yang seorang yang tadinya memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat di sini, setelah dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, setelah dia bertemu dengan Tuhan, maka dia berubah. Orang yang tadi membenci, orang yang tadi tidak suka, orang yang tadi tidak baik, tapi ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia adalah seorang yang memiliki semangat yang mau melayani yang luar biasa. Ini saudara kita melihat bahwa ketika dia mau melayani, mereka tadi murid-murid dia bawa terus dia takut. Ya, karena ini adalah seorang yang ini, tapi tidak, saudara. Barnabas memanggilnya, membawanya, dan mereka bertinggal di sana 1 tahun bersama-sama melayani. Maka itu yang dikatakan tadi, disitulah yang pertama disebut Kristen. Hasil pelayanan mereka, hasil pemberitaan mereka. Orang-orang yang tadinya menurut dunia hal ini tidak mungkin, bahkan ini musuh-musuh orang percaya. Tapi ketika dia sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia sudah mengalami kuasa Roh Kudus, maka dia berubah menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan yang mau melayani. Hal ini juga saudara. Kenapa pentingnya kita? Ketika kita mau semangat, mau melayani, adalah minta kuasa Roh Kudus. Hal itulah yang membuat kita mau, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang kita Tuhan percayakan kita. Seperti tadi apa yang saya katakan tadi, ya, ketika dia pertemukan orang kita yang dalam kondisi seperti ini, sudah putus asa, sudah tidak ada pengharapan, disitulah Tuhan panggil kita untuk melayani. Ketika dompet kita tidak bisa memberi, tapi ada kuasa Tuhan yang kita bisa menolong dia, memampukan dia, menguatkan dia. Oleh karena itu setiap kita di tempat ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Ketika Tuhan percayakan, ketemukan saudara, orang-orang yang mau saudara temui. Darahnya Tuhan sedang mau memuji saya, mau melayani kita. Ketika engkau temukan orang yang tidak punya apa-apa, ketika Tuhan pertemukan engkau orang yang membutuhkan, apakah engkau lewat saja? Apakah engkau melihat itu kembali sejauh mana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hati? Ya, saudara. Oleh karena itu itulah melayani. Di tempat ini kita melayani, Tuhan percayakan kita dengan tugas apapun, saudara. Lakukan dengan baik. Ya, lakukan itu dengan baik. Saudara direndahkan, tidak apa-apa. Saudara tidak dianggap, tidak apa-apa. Yang penting yang saudara layani bukan manusia, tapi Tuhan yang hidup yang saudara yang layani. Dan yang membuat kita kuat di sana adalah ketika Roh Kudus ada di dalam hati. Tidak ada jengkel, saudara. Dari diomongin kiri kanan, biasa saja. Kenapa? Tuhan memberi kemampuan. Tuhan yang menolong. Ketika kita di situ, saudara, makanya dia katakan nanti, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa?
saudara, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mau mengubah, kuasa Roh Kudus untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi solusi yang begitu bejat, yang begitu keras, yang begitu ditakuti banyak orang. Tapi setelah dia mengalami penuhan Roh Kudus, setelah dia bertemu dengan Tuhan, sesuatu menjadi yang luar biasa. Hari ini saudara, saya dan saudara, orang-orang yang memang kita ini tidak layak untuk melayani, tidak layak kita di hadapan Tuhan. Tapi minta kuasa, kita berubah, kita meminta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, maka kita menjadi emas murni di tengah-tengah keadaan dunia ini. Bagaimana itu menjadi sesuatu itu? Ada proses yang harus kita lakukan. Itulah yang kedua. Dan yang terakhir, saudara, ya perlu kita lihat singkat saja, saudara. Yang terakhir, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya 37. Saya baca untuk kita singkat saja. Cara hidup jemaat. Ada kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayatnya 33. Saudara, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat 35. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayatnya yang ke-36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, ya, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang terakhir, saudara, orang yang sudah melayani Roh Kudus, dia mengalami, dia memiliki semangat yang menyala-nyala untuk dia rela untuk memberi, untuk menolong. Saudara, kalau di sini saya tulis bahwa dia adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak takut memberikan dalam keadaan kekurangan. Hal ini, saudara, kita melihat bahwa ketika jemaat melakukan mereka bersama-sama, dia katakan semua yang mereka miliki mereka bagi-bagi, mereka juga. Dan kita lihat di sini termasuk juga Barnabas ini, dia yang dia punya tadi, dia menjual, saudara, karena dia katakan dia menjual ladang miliknya, lalu juga membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada rela untuk memberi, rela mau melayani. Dalam kondisi kekurangan, dia rela memberi, dia melayani dengan apa yang dia miliki. Karena dia memiliki tadi, apa yang dia miliki tadi itu, dia miliki ladang, dia menjual ladangnya, dan dia meletakkan itu, dan dia memberi. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia rela mau melayani. Makanya Yesus datang melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa, saudara? Kalau memberi dengan menerima, memang enak menerima.
Kalau membesuk dengan dibesuk, memang enak dibesuk. Tapi yang gawat, yang merawat dengan dirawat, pilih mana? Dari awal enak diberi, lebih milih diberi. Dibesuk, lebih milih dibesuk daripada membesuk. Tapi yang ujungnya dirawat atau merawat, pasti memilih merawat. Kalau dirawat pasti saudara sakit. Hal inilah kenapa Yesus mau lebih bagus mau melayani, lebih bagus mau memberi daripada menerima. Hal inilah yang dipelajari oleh Barnabas dengan Saulus. Setelah mereka mengalami pertobatan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka melakukan itu. Lebih bagus memberi, menjual apa yang kita berikan ke saudara. Tapi bukan saya bilang saudara bukan jual semua, bukan. Ya, tergantung Roh Kudus ingatkan kita. Tidak kita harus jual apa yang kita miliki. Ya, mungkin apa yang ada di kantong kita, di dompet kita, ketika kita melihat orang itu dan kita menolong dia, itu sudah melayani. Gak harus jual kebun saudara. Saudara, jangan bilang nanti Pak Eda dia jual kebun kita, bukan. Apa yang kita miliki, sekecil apapun, ketika kita memberi itu dengan hati yang penuh sukacita, kita memberi itu dengan hati yang penuh pengorbanan dan penuh kasih, itu adalah berharga di mata Tuhan, dan kita sudah mau melayani. Hal ini sudah saudara, 3 hal ini buat kita semangat melayani. Ketika orang-orang sudah dipenuhi Roh Kudus, memiliki semangat melayani. Pertama, semangat ya melayani itu adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, adalah mereka memiliki kuasa. Dan yang kedua, orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu adalah dia mengubahkan. Dan yang terakhir, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ada memiliki hati untuk mau melayani. Biarlah pada pagi hari ini, mari kita melihat kita setiap pribadi, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, mari kita lakukan itu dengan semangat, dengan sukacita untuk melihat. Biarlah teman-teman ini memberkati kita, biarlah Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Tapi Allah sudah selesai berbicara. Tapi saya percaya lewat firman Tuhan, apa yang kami sudah dengar, Engkaulah yang bekerja Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Mungkin hamba terbatas berbicara dengan kami, tapi Roh Kudus Tuhan terus berbicara dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan biarlah Kau berkati kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pengenalan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita untuk kita semakin semangat lagi dalam melayani Tuhan. Ada pengumuman buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa Prapantakosta ada diadakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu tanggal 17 sampai tanggal 22 itu pada pukul 17. Bagi jemaat yang merindu dibaptis oleh Roh Kudus, kita diundang semua untuk menghadiri doa Prapantakosta tersebut. Yang kedua adalah baptisan air akan diadakan bulan September, dan bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis boleh mendaftarkan diri di sekretariat gereja di bawah, karena katekisasi akan dimulai tanggal 20 Juni. Itu aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dan sidang untuk ditutup. Puji nama Tuhan, selesai sudah ibadah pertama kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke kita masing-masing. Biarlah kita di rumah juga tetap berdoa, keluarga kita jauhkan dari bahaya, jauhkan dari penyakit, supaya semua terhindar. Itu sebabnya penting untuk kita berdoa. Kadang orang seperti mengabaikan akan doa itu, padahal doa itu adalah sesuatu yang sangat penting dari kehidupan orang-orang Kristen. Saudara tadi tersinggung tentang ciri dari orang yang sudah dibaptis. Saudara, salah satu ciri dari orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus adalah merendahkan
tidak merendahkan diri, tanda tanya. Apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Dan itu tanda tanya. Saudara, itu salah satu ciri-ciri, samping ciri-ciri yang lain. Puji nama Tuhan. Adakah di antara saudara-saudara pagi hari ini yang baru pertama kali hadir? Ada? Di atas tidak ada. Semua saudara-saudara kita yang lama. Kalau demikian, baik kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri kepada kita dengan doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan, menciptakan kami, yang memberikan napas hidup kami pada pagi hari ini, dan yang menggerakkan kami untuk hadir di dalam rumah Allah, beribadah kepada Allah, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami tahu Engkau telah memberkati kepada kami, yaitu berkat-berkat rohani di dalam rumah Allah ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Engkau berkati mereka sebagaimana Engkau berkati kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah serta kemurahan dari sorga menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, selesai berkata Tuhan Yesus memberkati.